adik-adik semua. Gimana kabarnya semua adik-adik di rumah selama seminggu ini? Kak Pina gimana kabarnya Kak Pina? Wah, kalau Kak Pina luar biasa baik banget. Wah, Kalau luar Kak Jessica biasa. gimana? Puji Tuhan baik banget dong Kak Pina, Wah. jelas. Wah, yuk adik-adik kita sebelum kita memulai ibarat tuh kayak kita minggu ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih penyertaan Bapak sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang minggu ini Bapak. Sebenarnya kami mulai setiap ibadah kami, kiranya Kau yang berkati Tuhan, Kau yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik kakak mau ajak nih kita buat ambil posisi terbaiknya kita, karena kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan, kita mau lebih lagi menaikkan nama Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kakak ajak kita bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri Yuk, yuk bangkit adik-adik berdiri, yuk adik-adik. bangkit berdiri. Siapa nih adik-adik di sini yang Laskarnya Kristus bisa lambaikan tangannya? Laskarnya Kristus bisa lambaikan tangannya. Terus bisa berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita. Biar adik bisa baik gerakannya ya. Kita mau lebih lagi. Kristus ya Kak. Iya Kak. Kalau Laskar Kristus berarti kita harus taat dong Kak. Iya dong Kak Jessica. Iya tuh adik-adik benar. Kita harus taat karena kita Laskarnya Kristus. Ayo adik kita banget, mainkan satu pujian ini. Ayo Kak. Yesusku, ku mau sayang dan perhatikan
hati kami, yang mau memberikan setiap kehidupan kami, untuk lebih lagi kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kami pada hari ini akan memberikan yang terbaik Bapa bagi Engkau. Yuk adik-adik kakak ajak yang mau kita mau angkat tangan, kita mau tutup mata, kita mau fokus sama Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya. Yuk adik-adik, nyatakan ini sebagai janji adik. Hidupku di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Tuhan, anak-anak-Mu Bapa, yang mau lebih mengatakan, inilah hidupku, kepadamu
kami lebih lagi mau memberikan hati kami Tuhan. Engkau yang menyatakan jalan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan ini kami anak-anak-Mu yang mau duduk diam mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman itu. Engkau yang berkati lidah bibirnya Tuhan. Engkau yang berikan hikmat marifat-Mu Tuhan dan pengurapan hanya daripada-Mu Yesus. Dan kiranya Engkau berkati kami yang akan mendengar Tuhan. Engkau yang berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba untuk mau mendengar dan mau melakukan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap buat menerima firman Tuhan. Yang siap adik-adik bisa sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Selamat dari Minggu. Di minggu ini Kak Tirza mau cerita tentang apa ya? Oke, sebelumnya Kak Tirza mau ambil satu benda dulu. Apa coba ini namanya? Betul, kertas. Nah, Kak Tirza mau coba lipat-lipat ya. Coba adik-adik lihat nih. Oke, udah Kak Tirza lipat sekecil-kecilnya gitu. Ini udah tebel banget ya adik-adik nih. Oke, kita simpen dulu ya kertasnya ya. Terus Kak Tirza punya benda yang kedua. Apa coba? Roti. Yeay. Nah, Kak Tirza juga mau lipat roti ini sekecil-kecilnya. Coba ya, mari kita lipat. Oke, susah ya kalau dilipat lagi udah makin tebel adik-adik. Oke, berarti sekarang Kak Tirza punya dua benda yang dilipat-lipat. Yang pertama tadi apa? Kertas. Yang kedua, roti. Nah, kira-kira nih menurut adik-adik ya, benda apa yang kalau misalnya dibuka lipetannya terus dipotong-potong itu bisa dibagi jadi lebih banyak? Yang kertas apa yang roti? Oke, kita coba buka dua-duanya ya. Yang roti dulu. Oh, ternyata cuma kelipet jadi 4 adik-adik. Sedikit ya. Oke, terus kalau yang kertas berapa ya? Ih, banyak nih. 4, 5, 6, 7, 8. Oh, lebih banyak yang kertas. Oke, tapi dari lipetan yang roti ini maupun yang kertas ini, kalau misalnya nih bisa dimakan ya dua-duanya adik-adik ya, mana yang bisa kasih makan banyak orang? Jangan banyak deh, 10 deh, 10. Cukup gak kira-kira? Ini buat 10 orang. Ya Kak, mana mungkin cukup. Aku kalau makan aja 1 tangkep Kak, 2 roti ini. Masa 1 doang ya, gak cukup Kak Tirza. Gitu ya. Oke lah, kita simpen dulu ya adik-adik ya jawabannya ya. Dengerin Kak Tirza mau cerita tentang suatu kisah. Oke, jadi pada suatu hari, di zaman itu Tuhan Yesus masih hidup di dunia. Dia melayani, dia menyembuhkan orang sakit, pergi gitu kan, jalan-jalan nih sama murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus ini diikutin sama banyak banget orang. Bukan cuma banyak tapi banyak banget. Jadi banyak banget adik-adik. Gak cuma 10, gak cuma 100. Tapi berapa ya? 5.000 apa ya waktu itu? 5.000 orang. Banyak banget ya Kak. Oh my God, 5.000 orang. Nah, pada hari itu suasananya itu udah malam adik-adik. Terus murid-muridnya Tuhan Yesus tanya gini sama Tuhan Yesus, Guru, ini kan udah malam. Terus orang-orang banyak nih ngikutin kita nih. Kita
kita suruh mereka pulang kali ya. Suruh balik ke desanya masing-masing. Biar mereka masih bisa dapat makan. Gitu adik-adik. Karena zaman itu tuh gak ada yang namanya kafe, restoran, kayak zaman sekarang sampai malam. Jadi begitu malam, mereka bingung gitu kan. Murid-muridnya bilang ke Tuhan Yesus, gimana ya guru kalau disuruh pulang aja? Terus Tuhan Yesus bilang gini, enggak jangan suruh pulang, tapi kalian murid-muridku kasih mereka makan. Waduh, gimana tuh adik-adik? 5.000 orang udah malam ngasih makan. Makan pakai apa ya kan? Banyak banget, gimana dong? Nah tiba-tiba jejet, ada yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Kak, 5 roti dan 2 ikan buat 5.000 orang. Kak Tirza tuh gimana sih? Gak pernah belajar matematika ya kak? Ya gak muat lah. Mau diputus-putusin sekecil apa kak? Segini. Itu mah gak kenyang kak. Iya ya, betul juga. Tapi ternyata Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Sampai dari 5 roti dan 2 ikan ini bahkan sisa untuk 5.000 orang. Oke, nah adik-adik pernah dengar cerita ini ya? Tapi Kak Tirza bukan mau bahas itunya sih. Kak Tirza mau tanya nih, tahu gak adik-adik siapa yang kasih 5 roti dan 2 ikan itu? Kondisinya udah malam loh. Kenapa gak dia makan sendiri? Nanti kalau dia kelaparan gimana? Ayo. Tapi ternyata orang yang ngasih ini tuh gak egois, rela hati, bahkan baik banget. Siapa kira-kira yang kasih? Coba Kak Tirza mau dengar siapa? Betul, seorang anak kecil. Wah luar biasa banget gak sih adik-adik? Dia kasih semua miliknya 5 roti dan 2 ikan ini. Meskipun ya tentunya kalau secara pikirannya kita ya, secara pikirannya manusia itu gak cukup, ya kan? Nah Kak Tirza mau bahas nih, dari sikap dan perilaku anak kecil yang baik ini. Ada 2 hal yang bisa kita pelajarin. Yang pertama, bahwa kita gak boleh egois. Kita harus membagi apa yang kita punya. Ah kak, kalau cuma bagi roti doang mah bisa kak aku kak? Ya oke, bagus kalau bisa bagi roti gitu kan. Tapi di kehidupan sehari-hari kita nih adik-adik nih, contohnya apa ya? Nah siapa yang punya adik? Nih yang punya adik, punya kakak, kalau main bareng boleh gak rebutan? Gak boleh ya. Kalau misalnya rebutan berarti egois gitu. Terus apalagi ya kak contohnya egois ya? Misalnya nih adik-adik mau pinjem HP-nya mami atau mau pinjem HP-nya papi, tapi baru dipakai sama papi mami buat ngurusin kerjaan misalnya. Terus adik-adik nangis-nangis, marah-marah karena gak boleh pinjem HP-nya. Nah kalau kayak gitu egois atau gak egois? Betul, egois. Jadi gak boleh ya. Oke? Oke, sekarang kita ke poin yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua, memberi dengan sikap hati yang benar. Hah? Sikap hati kak? Gimana kak maksudnya kak? Maksudnya gini adik-adik. Ketika adik-adik memberi, adik-adik itu harus tulus, harus rela, harus ikhlas. Susah sih, Kak Tirza juga tahu itu susah. Tapi itu sikap hati yang benar di hadapannya Tuhan. Dan gak boleh gini, aku mau kasih nih semua uangku nih buat orang-orang di jalanan gitu kan. Biar aku
diberkatin sama Tuhan. Wah, kalau gitu namanya tulus nggak? Enggak ya, itu namanya pamrih. Jadi nggak boleh mengharapkan juga adik-adik. Harus memberi dengan sikap hati yang benar. Oke, contohnya apa nih Kak? Memberi dengan sikap hati yang benar gitu kan. Contohnya ketika adik-adik punya sesuatu yang lebih, apa ya, misalnya punya makanan lebih, dan makanan itu adik-adik suka banget. Terus ketika temen di rumah adik-adik atau tetangga adik-adik lagi main, minta tuh. Nah adik-adik kasih dengan rela hati, ya kan? Oke, boleh buat kamu gitu. Enggak nanti pas kapan-kapan, iya aku kan udah pernah ngasih ke kamu, aku kan baik ke kamu. Wah kalau gitu enggak dengan sikap hati yang benar. Oke? Nah jadi itu firmannya adik-adik hari ini. Ada 2 poin ya yang harus kita pelajarin sama-sama. Kak Tirza juga sama-sama baru belajar. Soalnya ini juga susah kita lakuin. Yang pertama, gak boleh egois. Yang kedua, harus memberi dengan sikap hati yang benar. Oke deh, terakhir dari Kak Tirza, yuk kita baca ayat hafalan hari ini. Dari Matius 6 ayat 4. Oke, kita baca ya. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah dari ayat ini kita belajar adik-adik. Kalau nanti adik-adik memberi atau ketika adik-adik memberi, jangan juga dipamer-pamerin ya. Ingat, harus memberi dengan sikap hati yang benar, bukan buat cari-cari pujian. Oke, segitu aja firman hari ini. Kita coba lakuin ya. Yuk Kak Tirza ajak adik-adik buat berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami masih dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, firman itu dapat bertumbuh dan dapat kami lakukan. Tuhan yang berikan kami kekuatan Tuhan untuk tidak egois dan dapat memberi dengan sikap hati yang benar. Berikan kami kekuatan untuk tulus ya Tuhan, untuk ikhlas, untuk rela hati, dan tidak mencari pujian sendiri. Kami mau belajar, kiranya Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang sertai kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga keluarga kami, berkati teman-teman, dan berkati bangsa Indonesia. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah Kak Jessica, Iya Kak Vina. tadi kan kita udah dengerin firman Tuhan ya. Iya Dan betul. sekarang saatnya kita mau dengerin pengumuman nih Kak Jessica. Wah apa aja tuh Kak Kak? Tina punya pengumuman kalau di hari Kamis, adik-adik jangan lupa ikut menara doa setiap jam 6 sore via Zoom meeting. Nah abis itu ada apa lagi Kak? Oh Cool Kids Kak. Oh iya ada Cool Kids ya Kak? Iya jangan lupa ya adik-adik ada Cool Kids jam 5 sore setiap hari Jumat. Oke, via Zoom meeting ya Kak ya? Iya betul Kak Vina. Oke, dan di hari Minggu jangan lupa ya, di minggu depan berarti adik-adik harus ikut ibadah 2K. Buat yang kelas kecil via YouTube jam 8 pagi, sedangkan yang kelas besar jam berapa Kak? Jam 10 siang Kak. Via Zoom ya Kak ya? Iya Kak. Nah Kak, di bulan depan ya Kak, Kak Pina tuh punya acara yang spesial banget. Apa tuh Kak kira-kira? Wah ada lomba-lomba nih adik-adik. Wah karena 2K mau ulang tahun ke 29. Wah kasih tepuk tangan dulu dong buat 2K. Wah, nah bener nih tadi Kak Jessica bilang ada lomba-lomba yang menarik. Contohnya ada apa aja Kak tadi Kak? Oh, ada fashion show Kak. Fashion show terus Ada lomba vlog. ada lomba vlog. Dan kakak denger nih ya, ada lomba video campaign gitu Kak. Wah, Keren banget ya Kak ya. pastinya. Wah adik-adik pasti semangat dong ya. Nah, Iya dong. buat papa mamanya juga ada webinar yang pastinya nggak kalah menarik nih Kak Jessica. Iya
Kak Pina. Jadi adik-adik sama papa mama jangan lupa terus pantengin Instagram kingskid_2k. Oke, sekian pengumuman yang bisa Kak Pina dan Kak Jessica sampaikan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.